Halo Sobat Gritoto, kali ini gue bakalan coba grebek Jalan Antasari nih. Katanya di sana itu jalan layang maupun di bawahnya katanya sering mengundang kecelakaan nih. Tapi nanti gue bakal ditemenin sama salah satu pakar safety, Yusri Pulubuhu. Dia merupakan founder JDDC. Nah nanti kita bakal jemput dia dulu nih. Yuk ikuti terus. Jemput dulu nih. Udah, lu dah. Lu dit. Gini dit. Lu ngapain di sini? Gua kan selalu ikut lu kemanapun. Waduh, ya udah kita habis ini mau grebek Jalan Antasari nih. Lu mau ikut nggak? Boleh tuh. Oke. Seru gak dit? Seru lah, ntar kita bareng Yusri Pulubuhu. Siapa tuh? Dia tuh founder JDDC. Pakar safety dia, Boy. Oh, pakai safety. Iya. Emang kita mau kemana sih? Kita mau ke Jalan Antasari. Ngapain? Kita mau grebek jalannya. Ntar aman nggak di sana tuh jalannya? Konstruksinya kayak gimana sih emang? Boleh tuh, seru Ya kan? tuh kayaknya. Kayak kemarin kan baru ada kecelakaan tuh. Enggak, kemarin Mini Cooper ya? Iya. Makanya biar pada sobat gitu penasaran, kita langsung aja ke sana, oke? Bolehan lo. Let's go, Boy. Udah sampai kita nih, Nam. Sampai kita tempatnya. Ini kantor JDDC nih, Nam. Tempat Pak Yusri. Langsung aja kita cari. Oke. Halo Pak Yusri. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Gimana rencana kita hari ini? Kita hari ini tuh mau grebek Jalan Antasari nih, Pak. Katanya yang jalan layang sama jalan bawah, katanya tuh mengundang kecelakaan tuh, Pak. Karena kemarin tuh lagi ada kasus nih, mobil terbalik di atas jalan layang tuh. Wah, cukup bagus untuk direview nih. Iya. Nah, kita mau lihat tuh faktor-faktor keselamatan di jalan itu kayak gimana sih, konstruksinya atau titik-titik spot mana yang ada mungkin resiko buat mengundang kecelakaan lah. Jadi pada intinya kita akan ke tol, Iya, bukan tol, flyover Antasari dan bawahnya mereview spot-spot yang dianggap mungkin berpotensi memberikan resiko. Betul. Terus agar orang-orang atau masyarakat juga paham. Iya. Terus apa pemikiran, opini saya dari perspektif road safety begitu. Iya. Baik. JDDC sendiri itu apa sih, Pak? JDDC ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang road safety services. Yeah. Mulai memberikan jasa-jasa consulting itu berupa advice kepada para korporasi. Korporasi umumnya sayangnya korporasi multinasional. Yeah. Belum institusi lokal, Yeah. domestik belum, karena pemahaman safety masih kurang ya. Sedangkan kalau asing memang dari luar mereka sudah punya standar-standar itu. Yang mungkin sedikit aneh karena orang berpikir kalau kecelakaan itu kan domainnya polisi secara hukum. Nah, kami sering diminta sebagai investigator dari kecelakaan-kecelakaan yang ada, tetapi outputnya berbeda dengan polisi. Baik, oke. Kalau gitu, tahan dulu Pak Yusri. Siap. Nanti kita lanjut di mobil lagi, oke? Baik. Oke. Biar teman-teman gitu tuh pada penasaran nih. Oke. Siap. Oke, lanjut. Kita lihat. Ya. Ya, sekarang kita jalan ke arah ke arah flyover Antasari. Kita belok kanan, terus ketemu bundaran, kita kanan. Kita sebentar lagi udah mau masuk ke jalan layang tol Antasari nih. Iya. Dari sini berarti kita nolin dulu ya, 4 km apa ya? Persis di sini ya. Oke, siap. Persis sini kita siap-siap. Iya, kita memasuki area area flyover Antasari. Ambil jalur kiri saja, tambah kecepatannya. Oke, ini mulai menikung, kita lihat di sini, tapi situasi menanjak, akibatnya momentum kita tidak terlalu besar. Iya. Jalur cenderung lurus ya. Kita tahu kecepatan di sini maksimal 40 kalau tidak salah ya tadi tertulis. 40, Dan kita lihat rambu-rambunya tidak ada, boleh dikatakan minim. Rambu-rambu ini di kilometer berapa? Di kilometer 0,4. Enggak ada rambu-rambu. 0,4 jalur sudah mulai menurun, lintasan menurun, yang artinya buat kita sendiri tanpa terasa akan menimbulkan momentum yang nggak mau akan terasa
kendaraan lebih cepat. Nah, ini dari 0,5 jalannya menurun nih Pak. Betul. Nah, dari 0,4 itu sudah menurun, 0,5 menurun atau di 500 meter pertama. Nah, akibatnya kecepatan naik sendiri. Iya. Nah, pada saat situasi ini kadangkala orang lupa menyikapi bahwasanya mereka sudah melampaui batas kecepatan maksimal. Dan kita lihat sampai saat sekarang Baru ada nih Pak, 40 km. semua melewati batas kecepatan ya. Iya. Semua hampir 100% pengguna kendaraan bermotor di flyover ini semua melanggar aturan batas kecepatan. Dan itu tidak disadari oleh mereka. Mereka memperbesar gaya-gaya yang terjadi, lateral, sentrifugal, atau dengan kata lain momentum pun semakin besar yang bisa membuat kewalahan pengemudi ketika mereka menikung atau bahkan melakukan perlambatan. Iya. Ini di kilometer berapa saat sekarang? 1,6. 1,6. Jalur menurun lagi nih. Jalur menurun lagi. Ya. Saya rasa rata-rata para pengemudi di sini memacu kecepatannya hingga 2 kali lipat dari aturan yang ada, yaitu 80 km per jam ke atas mungkin ya. Karena kita lihat mereka bisa meninggalkan kita begitu cepat Iya. sekali. Nah, setelah menurun nih di depan juga ada tikungan nih Pak. Nah, kita lihat tuh, ada rambu-rambu warning tetapi di dalam tikungan. Iya. Jadi bukan sebelum tikungan tapi saat tikungan, yang menunjukkan bahwasanya ada tikungan yang menurun dan rambu-rambu batas kecepatan 40 km pada saat tikungan. Ini kilometer berapa? 2,3 nih Pak. Hah? 2,3. 2,3 rangkaian bahayanya adalah menikung ke kiri, Iya. kemudian menikung ke kanan. Nah, tanpa disadari karena elevasi jalan menurun, centrifugal force setiap tikungan besar. Iya. Centrifugal force ini adalah membuat kendaraan melebar. Iya. Dan kalau tidak disikapi oleh para pengemudi, pengemudi akan panik dan dampaknya akan menimbulkan kesalahan mereka. Ini di kilometer berapa lagi? 2,8. 2,8. Ini diikuti dari 2,3 sepanjang itu tikungan-tikungan 2,8, 2,9. Ini jalur menurun. Saya bisa merasakan centrifugal force saya besar sekali Iya. pada kecepatan 40-an, ya. Iya. Besar sekali. Dan buat orang yang tidak sikap ini akan panik dan mereka akan cenderung mengangkat gas atau ngerem. Nah, celakanya pada saat mereka mengangkat gas atau ngerem, centrifugal force-nya akan besar. Kenapa? Karena bertemunya momentum dengan massa yang ada. Harusnya massa dengan kecepatan itu harus tidak sama. Tadi Kalau itu di kilometer 3 itu Pak yang paling terasa itu tadi. Di 3 berapa tuh? 31 ya? 31 tadi. Itu terasa sekali itu momentumnya ya, sehingga sentrifugalnya besar ya. Itu dari arah TB Simatupang ke Blok M. Iya. Ya, yang barusan kita lewati tadi ya. Sekarang kita berada di jalur bawah flyover. Kita lihat kita melewati persimpangan pertama, kemudian lalu lintas sudah membaur, motor, mobil, bahkan pejalan kaki pada hari-hari tertentu. Ini selalu aktif dengan kegiatan kantor, aktivitas kantor. Jadi pejalan kaki pun mungkin akan menjadi satu objek bahaya yang harus disikapi pengemudi ya. Selain motor, bus, angkutan umum ya. Jadi kalau kita lihat atas dan bawah dari sisi pengguna jalannya lebih beragam di bawah dibandingkan di atas. Pak, ini kan saya mau nanya Pak, kalau di Casablanca sendiri kan banyak pengendara juga nih motor yang nekat masuk, terus sedangkan di Jalan Antasari ini tuh nggak ada. Nah, itu bisa diceritakan nggak Pak? Oh iya, jadi kalau di atas kalau kita berbicara, karena sekarang ini kita di tol Antasari. Di flyover Antasari. Iya. Karakteristiknya bahaya-bahaya pengguna motor di atas nggak ada, sedangkan di flyover lain Casablanca. seperti Casablanca ada bahaya lain selain lingkungan atau infrastruktur dari flyover itu sendiri, yaitu pengguna kendaraan lain, yaitu sepeda motor. Iya. Yang mana kita ketahui sepeda motor tidak diizinkan atau ilegal masuk di sana. Dan bercampur kita lain lagi. Jadi kita harus lebih berkonsentrasi juga selain terhadap bahaya statik, yaitu bahaya dinamis dari pengguna kendaraan sepeda motor tadi. Kita tetap di sini aja. Nah Pak Jusri, bagaimana kalau misalnya kita berkendara di atas Jalan Antasari itu terus mengalami
permasalahan seperti ban bocor atau itu bagaimana Pak? Iya. Yang paling selama kendaraan masih hidup, sebaiknya jangan berhenti di situ. Jadi giring kendaraan Anda keluar daripada flyover tersebut. Karena dari sisi bahaya dalam konteks kerugian, maka ketika kita tetap bertahan di atas karena mogok, karena ban kita pecah, maka peluang kerugian kita lebih besar, mulai dari kecelakaan, kehilangan nyawa, kerusakan properti, ketimbang kita menggiring kendaraan kita sampai keluar dari flyover tersebut yang jelas-jelas akan merugikan kita dari sisi materi ya, yaitu bannya rusak ya. Tapi jauh lebih aman ketimbang kita berada di atas ya, karena di atas kan sempit, kecepatan sangat tinggi ya. Jadi usahakan jalan keluar dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, lampu hazard, lajur sebelah kiri gitu ya. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi, mengapa kita nggak boleh berhenti? Kalau kita berhenti di situ, sama saja dengan kondisi yang sempit, terbatas, dan kecepatan tinggi, kita itu menempatkan diri kita sebagai pin dari bola bowling. Tinggal nunggu aja yang jitu yang nabrak kita. Itu momentum yang sangat besar sekali itu. Jadi sebaiknya jalan terus Pak? Jalan terus dengan berhati-hati, menghidupkan lampu hazard, mengambil jalur kiri. Itu tidak dianjurkan untuk turun Pak ya? Tidak dianjurkan untuk berhenti atau turun. Bahkan kalau bisa kecepatannya pada lajur-lajur aman, jangan terlalu signifikan perbedaannya dengan pengguna jalan yang sudah ada di dalam. Kalau terlalu berbeda, terlalu lambat, misalnya semua mereka rata-rata 60, terus Anda 10 km, Ya. maka Anda juga punya peluang ditabrak orang dari belakang. Jadi usahakan 40. Kapan kita lakukan? Pada saat lintasan lurus gitu ya. Nah Pak, seperti yang kita ketahui kecelakaan waktu hari Senin itu Pak, dia mengalami ini Pak, terbalik Pak. Itu mobil dalam keadaan terbalik Pak. Itu dari kecelakaan tahun-tahun lalu juga kasusnya hampir sama Pak, terbalik. Nah itu kenapa bisa Pak? Iya, memungkinkan sekali karena ada kontributor faktor dalam kecelakaan itu. Sebagaimana kita tahu, main faktornya adalah manusianya, perilakunya. Nah, kontributor faktornya di sini adalah infrastruktur, di mana barrier atau dinding jalan ini dibatasi oleh sangat terbatas, sangat sempit, dan dibatasi dengan dinding. Dan dindingnya kita lihat di situ juga yang mudah sekali membuat mobil terbang. Nah, kita udah mau masuk nih, Pak. Iya, kita sekarang masuk ya. Dari arah Dari arah Blok M menuju TB Simatupang. ya. Nah, kita lihat 100 meter pertama lajur ke kiri, tapi untungnya ini menanjak. Kita ambil tolong jalur kiri. Persis di Pasaraya jalur selesai menikung ke kirinya. Tapi kalau kita dari bawah sudah kencang, memang akan terjadi momentum yang besar berupa centrifugal force pada saat kita nikung ke kiri. Mobil cenderung melebar. Oleh karena itu kita harus bersikap hati-hati sebelum kita merencanakan masuk tol. Sikapi adalah lintasan-lintasan yang terbatas. Jalan layang ini, Pak ya. Iya. Nah, kembali lagi semacam ini. Kalau kita nabrak, ini kita akan mental. Bariernya. Ya, barrier yang ada konstruksinya begini kan. Iya. Ini cukup mengangkat dan tingkatnya tidak terlalu tinggi sehingga membuat roda ngangkat. Nah, kita lihat ini kilometer berapa ini? 800 meter. Kilometer 800 meter. Yeah. Jalur menikung, rambu-rambu batas kecepatan ditaruh di dalam tikungan, bukan sebelumnya. Warning yang lain adalah cuman direksi atau arah tikungan. Tidak ada tanda-tanda ancaman bahaya yang lain. Jadi kalau saya melihat memang rambu-rambunya. Di sini kita lihat kilometer berapa? 1,2 tajam. 1,2 ini tikungannya cukup memberikan efek centrifugal force ketika kecepatan kendaraan melebihi dari 40 km per jam. Ya. Mobil-mobil yang high weight center atau yang tinggi seperti SUV, minibus, van, maka centrifugal force itu terasa sekali ketimbang mobil-mobil sedan.
Ini kilometer berapa lagi? 1,6. 1,6 menikung ke kiri. Iya. Lagi-lagi centrifugal force. Kemudian setelah 1,6 persis di atasnya persimpangan yang turun ke Kemcik ya. Iya. Atau sebelum Brawijaya Hospital, menikung ke kanan. Kilometer berapa ini? 1,8. 1,8 ke kanan dan diikuti ke kiri. Jadi semacam S tapi S landai ya. Iya. Ini kita berada saat yang sama. Di sebelah kanan kita adalah Rumah Sakit Brawijaya Hospital. Jalan agak lurus ya, kurangi kecepatan supaya bisa lihat bidang pandang kita agak jauh, bisa kelihatan lebih jelas daripada pantat mobil tersebut. Agak jauh supaya Sebaiknya menjaga jarak berapa meter nih Pak dari mobil di depan nih Pak? pertanyaannya itu mungkin dirubah. Oke. Tidak pernah mengenal jarak mengikuti kendaraan dengan meter di dunia ini. Diikuti dengan jarak yang aman adalah jarak dengan satuan detik itu kan ya. Dan itu merupakan aturan peraturan lalu lintas dunia ya. Kecuali Indonesia nggak ada aturannya. Ya. Jaraknya untuk mobil kecil 2 hingga 3 detik. Bukan dari jam, itu hanya rule of thumb atau rumus sederhana. Nanti kita jelaskan kalau Anda mau tahu. Nah, ini juga ada lagi. Kita lihat ini, ada di yang sini berhenti, bahaya nih. Ini mobil berhenti, kita kasih kanan. Oh, ini salah besar. Entah ngapain dia berhenti. Kita lihat nih perilaku tidak aman atau kesadaran yang sangat lemah bagi para pengemudi. Mereka bisa berhenti di jalur atau lintasan yang sempit, Iya. yang kecepatan tinggi. Dia tidak memperhatikan itu adalah bahaya buat dia dan bahaya buat orang lain. Begitu tenang dia keluar, terus masuk lagi. Jadi apa? Selain infrastruktur yang mungkin menjadi faktor kontributor, perilaku tidak aman itu adalah domain daripada pengguna jalan. Itu yang jadi masalah dari setiap kecelakaan. Jadi bukan infrastrukturnya. Nah, kecelakaan kemarin kita nggak tahu nih, ini di kilometer berapa. Iya. Ya. Ini sekarang jalur sudah mulai menurun nih. Di kilometer berapa ini? Di 3,6. 3,6. Betul. Kalau nggak salah ini Cipete nih. Nah, ini juga dari sisi jalannya nggak ada bahu jalan gitu ya Pak ya? Oh iya, dari dulu memang nggak ada bahu jalan, tetapi masih aman. Iya. Tapi yang di jalan layang tol yang di Cikampek itu Pak? Ada. Iya, karena Lebih itu jalan besar. tol ya? Jadi, bukan soal jalan tol, sama aja flyover. Tol itu hanya jenis dari yang satu berbayar, yang satu tidak berbayar. Iya. Jadi kalau satu saat pemerintah mengatakan ini bayar, ya tol jadinya. Nah, dari ketinggian bariernya ini Pak, ini aman nggak sih nih Pak? Tinggi barrier segitu? Aman, ini masih cukup aman. Aman ya? Masih cukup aman dalam konteks ideal ya. Iya. Artinya penggunaan kecepatan selalu diikutin. Kan batas aman di sini adalah 40 ya, batas idealnya. Iya. Jadi kalau orang bilang ini nggak aman, kecepatannya berapa dulu? Kalau kita menggunakan kendaraan dengan kecepatan 40, saya rasa ini aman. Iya. Kalaupun terjadi senggolan, cuma nyenggol aja, nggak mungkin dia terbalik ya. Berarti habis 4,5 km Pak? Iya. Jalan layang tersebut tadi barusan. Jadi dari Antasari, dari Blok M menuju Iya. Antasari, kita lihat tikungan-tikungannya juga kurang lebih sama di ujung-ujung sini, dan sebaliknya dari Antasari ke Blok M Iya. itu pun Iskandar Shah itu waktu menjelang keluar spot-spot berbahaya, khususnya tikungan-tikungan tersebut ya. Oke. Sekali lagi kalau kita perlu garis bawahi, tikungan-tikungan tersebut akan berbahaya bagi para pelaku kendaraan yang melebihi batas kecepatan. Dan tadi kita lihat batas kecepatan merupakan pelanggaran yang hampir dilakukan 100% oleh pengguna yang menggunakan flyover tersebut pada jam 3:30 hari ini ya. Iya. Nah, jadi bagaimana tips amannya untuk menikung nih Pak dari Pak Jusri sendiri? Karena tadi kan seperti kita lihat banyak pengendara yang melebihi kecepatan. Itu bagaimana Pak tips tikungan, menghadapi tikungan? Ikuti aturan kecepatan. Ikutin aturan kecepatan. Jadi permasalahan ini bukan soal keterampilan. Ini perlu kita bahas. Kecelakaan di sini bukan karena orang tersebut lemah terampil, orang tersebut tidak disiplin. Kalau dia ngikutin aturan tersebut, jangan makan beling, dia nggak akan ketelan beling.
Nah setelah ini kita bakal review nih nanti jalan layang tadi tuh seperti apa sih, spot-spotnya di mana aja tadi tuh yang mulai banyak sentrifugal terasa gitu Pak ya? Iya boleh. Nanti kita bakal tanya-tanya di kantornya Pak Jusri langsung nih di DDC, oke? Iya siap. Saksikan terus. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di markas DDC nih di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan. Karena tadi di sana tidak memungkinkan untuk kita berhenti nih, makanya kita cari tempat biar enak nih ngobrolin ini ya Pak. Nah tadi tuh setelah kita mulai berjalan itu apa sih yang dirasain Pak Jusri? Oke, memang ada beberapa hal yang berbeda dari jalan konvensional, yaitu jalan di bawah, dengan jalan yang berupa formatnya itu flyover. Dari sisi aspek bahaya objektif yang maksudnya berupa objek, dan dari bahaya psikologis ini berbeda. Kalau dari kacamata steril aman atau tidak, maka yang jelas atas lebih aman karena lebih steril. Cuman dampak psikologisnya ketika kita berada di atas di jalan steril yang lenggang, mulus, tanpa banyaknya persimpangan, tanpa ada persimpangan, tanpa ada objek-objek seperti orang menyeberang, mobil berhenti, orang tanpa mereka sadar, mereka terintimidasi dengan melakukan menaikkan kecepatan mereka, atau dengan kata lain mengebut. Ketika mengebut, mereka sebenarnya sudah memasuki satu pintu gateway yang namanya pelanggaran, yang korelasinya adalah peluangnya adalah kesalahan atau kecelakaan. Sederhananya adalah kecelakaan. Sebelum kecelakaan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi sebelum kecelakaan tersebut. Itu yang mereka tidak sadari ketika mereka tidak hanya di flyover tetapi di jalan tol juga. Mereka pikir jalan tol lebih aman. Memang kalau semuanya dilakukan secara tertib, artinya secara prosedural, secara ideal, itu jauh lebih aman ketimbang peluang kecelakaan di jalan konvensional. Kita lihat tadi ketika kita gerbek flyover Antasari ini, kita lihat bahaya-bahaya selain kendaraan yang melaju dengan cepat adalah infrastruktur yang berliku dan sangat terbatas. Artinya sempit. Ketika kita trouble saja, macet, mogok, maka peluang kita mengalami kecelakaan akibat kelalaian orang, akibat kesalahan orang besar. Betul nggak? Berarti karena nggak ada ruang aman seperti bahu jalan tidak ada kan. Terus yang sangat sempit yang mungkin sekitar 8 meter lebarnya. Nah, otomatis ketika terjadi perbedaan kecepatan dari mayoritas, kecelakaan begitu besar. Belum lagi kesalahan orang yang terpacu, terintimidasi. Wah, jalan lengkap, sepi. Terintimidasi ini bisa saja karena faktor dari dalam internal. Bahwa ada pengen ngebut ya gitu ya. Begitu ada yang ngebut, dia terpacu eksistensinya. Wah, gua bisa ngebut. Atau dia kelompok-kelompok orang yang suka mencari sensasi, walaupun tidak ada lawan, tapi karena sepi, mereka langsung menaikkan kecepatan. Mereka seakan-akan berada dalam kokpit F1, Ferrari, McLaren. Bisa, padahal mobilnya katakan mobil minibus. Otomatis bayangan dan real fakta tidak sesuai, otomatis kecelakaan ya. Berarti memang di situ tuh peluang untuk kecelakaan mobil sampai terbalik itu besar sekali ya. Nah, kalau ketika para pengemudi tidak disiplin, maka peluang kecelakaan berupa terbalik atau nyender itu besar sekali. Kalau ditanya dia terbalik terlempar keluar, kayaknya peluangnya kecil ya. Tapi kalau nyender, ngajar tembok, barikade yang ada hingga terbalik, itu cukup besar. Karena sempitnya tadi gitu ya. Gitu. Mungkin saudara ada mana yang pengen tanyakan? Jam aja. Apa namanya itu? Gimana sih Pak kesimpulannya dan tipsnya untuk bagi para pengendara yang akan melalui jalur Antasari tersebut? Ya, sebenarnya
sangat sederhana, tips safety driving. Safety driving atau tip adalah safety ini berasas logika. Sesuatu tentang tip yang tidak logika, tidak ilmiah, itu bukan safety driving tips. Nah, sederhananya adalah ikuti tata tertib yang ada. Kita tahu dari kita mencoba beberapa kali sampai 4 kali kita bolak-balik ya, mencoba mereview spot-spot yang berpeluang memicu kecelakaan. Kita lihat para pelaku perilaku pengguna jalan hampir 100% mereka melaju di atas kecepatan yang ada hingga double. Katakan kecepatan maksimal di situ 40. Tapi kita lihat mereka rata-rata 80. Mungkin ada yang 100 di tengah kepadatan yang cukup padat. Kalau tadi kita setengah 4 sore, dalam situasi ini banyak orang yang sudah mulai pulang kantor ya, atau terburu-buru untuk mencapai rumahnya, mereka ngebut. Jadi kalau mereka mau aman, kita berempati dengan cara tertib berlalu lintas. Kecepatan 40, otomatis kita akan memperbesar peluang tidak terjadinya kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan nggak fatal. Kenapa? Karena momentum, karena energi yang dihasilkan pada kecepatan 40 sangat kecil. Paling hanya kerusakan pada properti, resiko cedera pun kurang. Jadi sangat sederhana. Mereka konsisten dalam kecepatan 40, mungkin mereka aman. Kenapa kok saya katakan mungkin? Karena kecelakaan itu bukan berawal karena mereka tidak tertib, tapi bisa juga karena mereka gagal antisipasi dari kesalahan orang lain. Mereka ditubruk karena orang ngantuk, karena orang ngebut atau kemudian. Jadi maka saya katakan mungkin mereka aman, tetapi exposure mereka untuk aman lebih besar dibandingkan mereka mengalami kecelakaan. Jadi tertib kata kuncinya. Permasalahannya, faktanya, kalau di situ larinya rata-rata 80, pertanyaannya kalau kita sendiri yang 40, maka jelas itu membahayakan kita dan orang lain. Ini dilematis nih. Perbedaan yang signifikan, yang 180, 100 orang 80, kita adalah bagian dari 100 orang itu. Dan kita orang satu, katakan 101, 100 orang itu semua 80, sedangkan kita tertib berlalu lintas 40. Apakah itu membahayakan? Orang langsung begini kiri kanan. Ketika mereka ke kanan mungkin membahayakan mereka. Yang bisa-bisa kita akan apes. Kalau kita kena apes bisa ditabrak langsung. Atau dia ke kanan dia nyender tembok. Dang terbalik kita kena. Karena sempitnya tadi bisa terjadi efek karambol yang bisa menyebabkan kita sendiri mengalami rugi. Jadi ada standar dari safety, norma safety. Kalau lalu lintas pada saat itu kecepatannya tinggi mayoritas, maka tolong buat kecepatan yang tidak terlalu beda dengan kecepatan yang ada. Jadi ada istilah namanya speed for condition, condition jamak, atau dengan kata lain kecepatan harus sesuai kondisi. Kondisi apa? Kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan, kondisi jalan, kondisi kendaraan, kondisi pengemudinya. Ini ulasannya banyak. Jadi tips tadi kalau ditanya berapa kecepatan yang ideal di situ, 40 sesuai dengan riset yang dilakukan oleh PU, pekerjaan umum, jasa lalu lintas dan lain-lain. Tapi masalahnya mereka 40, mereka 80. Aman nggak? Nggak aman. Tapi untuk tidak terlibat akibat kecelakaan kesalahan orang lain, maka kalau bisa jangan 80 kita, ya 60. Jadi tidak signifikan. Ngebut, dia ngebut, tetapi energi kita tidak sebesar 80. Gitu. Dan yang paling bagus perbedaan kita dengan mereka tidak diferensiasnya, perbedaannya tidak jauh. Sehingga kalaupun terjadi kecelakaan, kaitannya tadi momentumnya pun nggak terlalu besar. Ketimbang kita 40 ini 80, kita ditabrak, dia besar kan? Dibandingkan kalau kita 60 dia 80. Logika hitung-hitungan matematisnya begitu. Yang paling bagus adalah kita berupaya sebagai misalnya masing-masing stakeholder, katakan pekerjaan umum atau LAJR, perhubungan atau polisi, melakukan informasi kepada para petugas yang lain, departemen lain,
untuk memasang rambu-rambu. Kita lihat rambu-rambunya minim sekali. Rambu-rambunya cuma 2. Begitu kita masuk 1 meter dari titik 0, ya. Rambu-rambu yang ada 2 dan jarang. Rambu-rambu pertama adalah rambu-rambu batas kecepatan yang cuma 1, yaitu 40 km. Dan penempatannya juga kadang-kadang di dalam masalah, obstacle, tikungan, bukan di awal. Terus kemudian rambu-rambu peringatan bahaya, yaitu nikung, hanya direction arah panah saja. Dan itu dilakukan di titik persis gawang, di pintu masuk tikungan, atau di dalam, bukan jauh. Nah, sebagaimana yang saya ketahui, standar warning sign rambu-rambu itu sebelum titiknya, sebelum handicapnya, sebelum rintangannya, supaya orang punya kemampuan dalam mempersepsikan Antisipasi input yang ke otaknya. Intinya antisipasi gitu, bukan di dalam. Harusnya berapa meter tuh Pak sebelumnya? Kalau dia dalam ke 40 km bisa dihitung. Bisa dihitung ya? Dalam 40 km hitungan sederhana ya. Orang kalau hitung meter, kita batasin kecepatannya 40. Reaksi manusia itu kurang lebih 1 detik. Reaksi manusia, artinya dari mata melihat bahaya, kemudian otak berpikir, ini warna biru, ini warna hijau, warna hitam, atau itu ada tikungan. Sampai dia memutuskan itu tikungan, itu biru atau apa, itu 1 detik. Dalam kecepatan 41 detik itu setara 40.000 dibagi 3.600, berapa tuh 40.000? Sekitar 13 meter. 12 meter ya? 13 meter 1 detik. Jadi 13 meter 1 detik. Nah, orang begitu menangkap sesuatu harus ngerem karena ada tikungan. Katakan keputusannya adalah ngerem, itu 1 detik dari saja matanya mengenal. Nah, kemudian rem baru aktif. Ada namanya unsur mechanical reaction time atau waktu reaksi mekanikal yang kurang lebih setengah detik. Jadi kurang lebih idealnya sekitar 30 meter lah, 25-30 meter lebih awal lebih bagus. Tikungan gitu, bahaya tikungan, tanda seru. Siksa, bukan arah direksi. Kalau tadi kan tidak ada tanda seru, nggak ada ya, nggak ada tulisan siksa, nggak ada kan? S itu juga nggak ada. Nggak ada S juga nggak ada, cuman direksi arah panah. Betul? Warning bahaya. Jadi kesimpulan saya, memang jalan tol itu nggak bahaya, jalan flyover itu nggak bahaya. Karena itu ada di dalam faktor kontributor sebuah kecelakaan. Tetapi setidaknya harusnya pengelola ini harus memberikan tanda-tanda agar jalan tersebut nyaman dan layak gitu. Itu ditambahkan gitu Pak ya? Rambu-rambunya harus ditambahkan. Rambu-rambu hati-hati, rambu-rambu siksa, jalan yang siksa, begitu ya. Peringatan-peringatan yang lain, bahkan rambu-rambu dasar biru pun harus ada di situ. Yaitu perintah dikasih tahu apa saja, begitu ya. Kalau perlu pada malam hari kita bikin sign di daerah spot-spot yang berbahaya tadi. Nah, tadi juga ada satu kejadian lucu sekaligus sangat berbahaya tuh Pak ya. Ada taksi berhenti di atas tuh Pak, sebelah kiri. Aduh, itu gimana tuh Pak Jusri melihat itu? Ya, ini kaitannya begini. Kalau ada pertanyaan nanti kita sampaikan lagi ya soal taksi tadi. Kalau kita mengalami apa-apa di situ, selama mobil itu masih bisa bergerak, berjalan, segera keluar. Katakan problemnya tadi pecah ban atau overheating, gitu. Selama dia masih bisa bergerak, segera bergerak keluar. Ya, dengan menghidupkan lampu wasa, memperhatikan situasi di belakang. Begitu situasi jalannya lurus, mungkin kecepatannya akan ditambah karena perbedaan kecepatan kita tahu juga membahayakan. Kalau kita terlalu pelan juga bahaya buat orang lain. Nah, jadi kita juga harus mengantisipasi kesalahan orang lain tadi dengan menghidupkan lampu wasa. Kadang-kadang kecepatan kita harus kita tambah, begitu tikungan mungkin kita agak turun karena ban kita pecah dan lain-lain. Begitu jalur turun, begitu usahakan kita segera keluar dari sana. Jangan pernah berhenti. Nah, tadi hal yang lucu yang Anda sampaikan tadi,
yang kita lihat itu adalah sebuah taksi mungkin merasa kap mesinnya kendor. Jadi si supir seenaknya berhenti, keluar dan masuk lagi. Keluar pada saat di badan flyover tersebut kecepatan tinggi dengan hanya menghidupkan hazard, padahal tidak ada ruang untuk berhenti. Di sini kita melihat perilaku si driver ini adalah perilaku tidak aman. Kenapa dia tidak aman? Mungkin dia tidak tahu bahwasanya dia itu terancam. Mungkin dia tidak tahu dia akan memicu kecelakaan. Dia nggak tahu. Jadi dalam hal ini juga menjadi satu PR buat stakeholder untuk mensosialisasi kesadaran berlalu lintas itu menjadi tanggung jawab kita semua gitu. Oke lah kalau begitu Pak Yusri. Berarti intinya kita sebagai pengemudi itu harus tertib dengan aturan ya Pak ya? Pertama itu, selama kita tertib dan semua diikuti oleh mayoritas, saya rasa peluang kecelakaan atau peluang kesalahan itu bisa diminimalisir. Oke, siap. Kalau begitu sekian teman-teman Sobat Gritoto untuk gerbek kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Gritoto News, oke? Jangan lupa bunyi loncengnya juga, oke? Nantikan video-video kami selanjutnya, oke? Siap. Oke, Pak. Siap, terima kasih. Ada